Baik dalam dimensi epistemologi, ontologi, dan aksiologi, terdapat beragam kemungkinan di mana seseorang dapat memahami Tuhan melalui cara-cara pandang tertentu yang pada akhirnya melahirkan pemahaman mengenai nilai dari entitas yang maha kuasa. Namun, perbedaan pengambilan cara pandang dalam upaya manusia untuk memahami Tuhan pada dasarnya dapat berimbas pada beragam jenis perbedaan yang justru dapat melahirkan beragam gesekan yang tercipta dari paham-paham dan keyakinan yang manusia genggam. Tuhan dengan beragam misteri yang menyelimuti eksistensinya disebut oleh banyak nama oleh beragam tradisi spiritual dan keagamaan yang berbeda. Bersamaan dengan hal tersebut, nilai dari esensi yang menjadi ciri utama Tuhan itu sendiri pun berbeda-beda, meskipun masih dalam satu benang merah yang sama, yang mana Tuhan digambarkan oleh kemampuannya untuk melakukan apapun dan sebagai pencipta alam semesta yang tak terbatas. Namun, seiring perkembangan zaman bersamaan dengan bergesernya paradigma pengetahuan manusia yang berdampak pada berubahnya cara manusia untuk memahami penciptanya, nilai-nilai yang manusia lekatkan pada Tuhan pun juga ikut berubah. Kepercayaan paling tua mengenai entitas ketuhanan dimulai pada era dinamisme, saat manusia meletakkan nilai pada sebuah benda yang dianggap memiliki kekuatan. Seiring berjalannya waktu, pemahaman tersebut berkembang menjadi animisme, yang mana manusia mempercayai kekuatan yang luar biasa besar pada roh-roh, baik roh leluhur yang dianggap sebagai asal muasal terciptanya alam semesta bersamaan dengan manusia di dalamnya, maupun roh-roh hewan yang dianggap sakral dan merepresentasikan kekuatan alam sebagai tempat manusia bertahan hidup. Bersamaan dengan terus berkembangnya kesadaran manusia mengenai jenis-jenis ketuhanan, lahirlah politeisme yang meletakkan kekuasaan atau nilai yang manusia percayai pada dewa-dewa tertentu. Beberapa tradisi peradaban kuno tercatat memiliki aliran pemahaman tersebut, seperti Yunani, Mesir, dan India. Sebelum pada akhirnya kembali berubah atau digantikan oleh monoteisme yang diawali oleh Zoroastrianisme dan mencapai puncaknya pada era agama-agama Abrahamik. Pada era modern saat ini, tercatat masih terdapat beragam jenis tradisi pemahaman mengenai jenis entitas ketuhanan yang bersandar pada tradisi-tradisi sebelumnya, seperti keberadaan pemeluk agama-agama dan pemeluk kepercayaan politeismik, atau bahkan animisme dan dynamisme yang masih digenggam oleh seseorang atau suku-suku tertentu yang masih memeluk erat tradisi dan nilai yang diwariskan oleh leluhur mereka. Namun, kepercayaan tersebut lagi dan lagi dipertemukan dengan perkembangan zaman atau perkembangan pengetahuan manusia yang berdampak pada perubahan dari pola kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat. Pada era pencerahan atau Aufklärung, masyarakat khususnya di daerah Eropa menggenggam nilai-nilai antroposentrisme atau yang bersifat humanistik, yang mana orang-orang pada saat itu percaya bahwa manusia dapat benar-benar bebas dan menentukan nasibnya sendiri di dalam kehidupan, yang pada akhirnya melahirkan jenis-jenis pemahaman deistik yang juga dikenal sebagai deisme. Di dalam pemahaman deisme, Tuhan tetap dianggap sebagai pencipta alam, namun peran Tuhan dalam kehidupan manusia telah dianggap usai, yang mana Tuhan dianggap tidak lagi memiliki tugas atau pekerjaan untuk mengelola alam semesta, dan manusia dianggap sebagai pemilik utama yang dengan bebas dapat menentukan nasib dan takdirnya sendiri.
Namun, pada faktanya, tetap terdapat dilema dari nilai-nilai yang manusia tetapkan dalam kehidupan. Pada kenyataannya, entitas Tuhan tetap dianggap membayangi manusia dengan nilai transendental yang dimilikinya, bersamaan dengan kegagalan manusia untuk menentukan kebenaran yang dianggap absolut. Lambat laun dibarengi oleh keinginan manusia untuk dengan naif mengejar kebebasan, lahirlah cara pandang mengenai Tuhan yang dikenal sebagai sekularisme, sebagai pemisah antara dimensi spiritual ketuhanan dengan nilai-nilai materialis yang berusaha manusia kembangkan dalam kehidupan. Akan tetapi, ketidakpuasan seolah tetap menghantui manusia, bersamaan dengan kegagalan cara-cara manusia itu sendiri memahami Tuhan. Dengan beragam kemajuan serta perkembangan zaman yang berhasil diciptakan oleh manusia, nilai kemahakuasaan Tuhan pada kenyataannya masih dianggap mengganggu nilai-nilai subjektif yang berusaha manusia kembangkan. Hingga pada akhirnya, lahir sebuah cara pandang agnostisisme yang tidak peduli dengan keberadaan Tuhan, atau bahkan ateisme yang menyangkal keberadaan Tuhan itu sendiri. Kemudian terakhir, sekaligus nilai terburuk yang berhasil manusia bentuk adalah sebuah cara pandang atau proses memahami Tuhan serta agama-agama yang dapat dikatakan paling naif dan penuh kemunafikan yang dilakukan oleh manusia, yang pada saat ini dikenal sebagai formalisme serta pragmatisme ketuhanan dan keberagamaan. Perlu dicatat sebelumnya, yang dimaksud formalisme di sini berbeda dengan kata formal, yang mana manusia menjalani ibadah dan memuja Tuhan bahkan dengan keterbatasan pikiran dan pemahamannya mengenai Tuhan, yang seringkali disebut sebagai cara beribadah formal. Bukan itu maksudnya. Formalisme dan pragmatisme dari ketuhanan dan keberagamaan yang dimaksud di sini adalah sebuah kondisi saat nilai-nilai dari ketuhanan dan keberagamaan digunakan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keuntungan material. Pemahaman seperti itu adalah sifat terburuk yang dapat dikembangkan oleh manusia, yang mana bersamaan dengan keterbatasannya dalam memahami Tuhan, dirinya menjual nama Tuhan itu sendiri untuk nilai-nilai duniawi. Jadi, apa yang sebenarnya dirinya anggap sebagai Tuhan? Apakah nilai-nilai materialis? Kemudian, dapatkah manusia memahami Tuhan hanya berdasarkan pemahaman dan logika? Jika bisa, bagaimana caranya? Kita akan bahas itu di bagian kedua pembahasan ini mengenai Tuhan.